Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi natanazzalu khairan wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz ayyatina wa fil alamin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dzurriyyatihi wa ikhwatihi wa azwajihi ummahatil mu'minin. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin, Bapak agama, Bapak masyarakat, rahimakumullah wa hafizakumullah. Sila barang-barang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberi sehat kesempatan. Mudah-mudahan sehat kesempatan tersebut dapat kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin. Bapak Ibu hadirin yang hormat dan muliakan, mungkin kita masih berada pada bulan Syawal, bulan di mana terjadi bulan ini setelah kita melaksanakan madrasah Ramadan. Kita melaksanakan ibadah yang mana ibadah tersebut mendidik jiwa kita, mendidik raga kita, mendidik bagaimana kita berusaha sekuat yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada kita semaksimal mungkin kita dapat mengumpulkan ibadah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada akhirnya selesailah bulan tersebut, tuntaslah bulan Ramadan tersebut. Dan pada sekarang ini, bulan ini kita meneruskan kembali ibadah-ibadah yang telah kita laksanakan ketika di bulan Ramadan tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan ini mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan, apa semua usaha yang dalam bulan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipokokkan kekuatan ketetapan kita semangatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan yang akan datang. Nah, sehingga dengan harap Tuhan dengan bidang ini lalu apa karena taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalan. Artinya apa? Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan dalam ibadah apapun ya dalam bulan Ramadan tersebut semoga Allah terima, termasuk permohonan amal. Nah, lalu di sini kita mengatakan minal aidin dan faidin. Karena itu pada kesempatan ini dia juga mengucapkan minal Izin al-faizin al-maqbuli. Minal aizin al-faizin al-maqbuli. Mudah-mudahan kita dikembalikan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci,
dalam keadaan mendapatkan keberkahan daripada bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan al-faizin, orang-orang yang beruntung. Siapa orang-orang yang beruntung? Orang-orang yang mendapatkan ganjaran dari puasanya dengan syarat pengaruh puasanya. Pengaruh dari sisi apa? Dari sisi semangat beribadah. Pengaruh dari sisi apa? Dari sisi menjaga lisannya. Pengaruh dari apa? Dari sisi tingkah laku, ya, dan semangat mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian al-maqbuli ini adalah singkatan dari taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalan. Jadi mudah-mudahan ibadah kita, permohonan ampunan kita, permohonan maaf kita ini pun juga terkabulan oleh sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan, nikmat sehat, nikmat kesempatan ini adalah hal yang paling utama dari hidup. Sehingga ada para ulama mengatakan, ya, sayyidul ni'am di dunia as-sihat wal barakah. Tuan raja daripada segala nikmat tersebut adalah kesehatan dan kesempatan. Karena kalau sehat, apapun dapat kita rasakan. Beribadah, sholat, ya, berpuasa, berzakat, berhaji, berumrah, mencari nafkah, dapat terlaksana. Sebaik-baik waktu kamu sakit, ya, maka ada yang berkurang. Ya, kesempatan yang diberikan kepada orang sakit tentunya berbeda dengan orang yang sehat. Oleh karena itu, kalau kamu mengatakan sayyidnya as-sehat. Makanya dalam hadis disebutkan nikmatan, ya, dua nikmat yang sering kita tertipu, terlupakan. Mengumpul di makatir dan sehat wal. Dua nikmat sering kelupaan, sering kelalaian, ya, adalah nikmat sehat dan kesempatan. Kemudian wasayyidun ni'am fil akhirah, ya, raja daripada nikmat di akhirat itu adalah nikmat beriman berislam. Nikmat kelahiran kita, ketika kita jadi dengan beriman, kita jadi dengan muslim. Nah, empat ini arah kita dengar, ya, ada sebab. Oleh karena itu, apabila kita menunjukkan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesempatan tersebut. Mudah-mudahan iman sehat, kesempatan, iman dan Islam bau jari wasilahnya, perantaranya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan kita lanjutkan kembali kajian kita pada surah Al-Baqarah, kalau tidak salah pada ayat 263 ini. Ayat 263 dari surah Al-Baqarah. Qala al-mufassir rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bi dhikrihi fid dharain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Wallahu ghaniyyun 'anil. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qaulun ma'rufun, ya, kalamun hasanun, perkataan sak sholat, perkataan sak bagus, warada 'ala sa'il jamilun, perkataan yang bagus atas orang yang meminta bantuan kepada kita, minta tolong kepada kita, ya, atau lawan bicara kita, ya, itu adalah sebuah keindahan, sebuah kebagusan, sebuah kebahagiaan. Jadi cukup berkata baik, ya,
Berkata baik itu adalah sebuah keindahan. Kan innallaha jamilun yuhibbul, Allah itu maha indah, senang terhadap keindahan. Di antara keindahan itu adalah perkataan bagus, perkataan yang baik, ya. Wa maghfiratun, dan memberikan maaf, ya, memberikan ampunan. Lahu fi ilhahihi, ya, memberikan ampunan, maaf, ya, berkata baik kepada orang, misalnya dengan si cerewet, ya, dengan tulang, ya, sering minta bantuan, tetapi tidak mampu berkata baik, ya, mampu memberikan kemaafan, khairun, itu adalah lebih baik min shadaqatin yatsba'uha adha, daripada sedekah silwe lalu mengandung gangguan, ya, mengandung celaan, mengandung penghinaan, ya. Apa jenis penghinaan tersebut? Bil manni wa ta'dil bil islam, yaitu dengan menyebut-nyebutnya atau dengan menjelek-jelekkan atau dengan menghina, ya. Maka walaupun duit sedekah tersebut lalu sering tersebut atau bahkan merendahkan orang yang meminta tersebut, itu tidak ada maknanya, tidak ada arti, ya. Maka dari itu di dalam tafsir As-Sawi disebut kalamul hasan, ya, perkataan Sa'sawa itu agak dengan mesum, ya, daripada orang yang diminta. Ka'ayyakul lahu, seperti dia mengatakan kepada peminta, ya. Apa katanya? Allahu yarzuquka. Jadi singular sini ini dia, tapi singular sini ini adalah Allah. Dia hanyalah wasilah. Nah, itu bagian daripada perkataan sebab. Ini contoh perkataan sudah bagus, kemudian tentu yang sudah dinara dengan kasihan dinara dengan besar. Nah, kadang perkataan tersebut melukai, ya, menyakiti bagi orang yang kita berikan pada. Oke. Nah, jadi perkataan yang bagus itu adalah lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan atau binaan. Kemudian i'lam anna a'lal maratibi, ketahuilah bahwa tingkatan paling tinggi, ya, itu yang pertama adalah al-ihsan ma'al kalamil hasan. Al-ihsan ma'al kalamil hasan, berbuat baik dengan ucapan yang baik, memberikan bantuan, memberikan sedekah, memberikan infak, memberikan zakat dengan ucapan yang baik. Ini paling. Kemudian yang kedua, summal kalam al-hasan bil ghairi i'ta. Tingkatan kedua, berkata bagus, berucap bagus, berucap sholat, bil ghairi i'ta, tanpa memberi. Dia tak berbeda, kita ucapkan yang bagus. Ya. Jadi saat pertama kita memberikan sesuatu sekaligus dengan ucapan. Kedua, dia tak memberi saat itu, dia tidak memberi lalu mampu kita berkata yang bagus. Nah, wa adnana saat paling tidak bagus, silangnya paling rendah, al-i'ta ma'al, ya. Kita berbeda lalu sama kita mencelanya, ya. Nah, ayat ini nanti ada hubungannya dengan ayat selanjutnya. Nah, dari itu Allah Subhanahu wa taala sangat mencela orang tersebut. Apa firman Allah? Wallahu ghaniyun an sadaqatil iman. Ketahuilah bahwa Allah itu maha kaya daripada pemberian orang tersebut, ya. Halimun, ya, dan maha lembut, ya, maha lembut, maha kasih sayang, maha bijak, ya.
Bayangkan saja jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan seperti di dalam doa kita, Allahumma innaka afuwun. Doa ini kan diberikan oleh Siti Aisyah ketika beliau bertanya kepada baginda Rasul, wahai Rasul, lamun dia mendaikan jalan atau bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, apa yang dia minta? Ya. Lalu Rasul bersabda, doakan, berdoa dalam doa ini. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, jadi Allahumma innaka afuwun, Allah itu maha pengampun, maha pemaaf, sehingga namanya al-afu. Tuhibbul afwa, dan senang terhadap orang-orang yang meminta ampun. Fa'fu anni. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala senang terhadap orang yang minta ampun, maka ampun. Nah, di dalam salah hadis ini Bapak Ibu yang dimuliakan, Allah tidak sekedar mengampuni kita, tapi juga menghapus dosa kita. Dan tidak saja menghapus dosa kita, kadang Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita di saat kita tidak pantas diampuni. Contohnya kita tidak pantas diampuni, ya. Kita diberikan kesempatan hidup sehat, itu kan artinya kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Kadang kita jarang beribadah, kadang kita jarang berzikir, kadang kita terbawa posisi yang sembrono, ya. Kadang kita langgar perintah Allah, ya. Kadang macam gawe secara manusia, ya. Tapi Allah berikan kita iman. Iman sunnah hal ini memberikan kesempatan. Dapat pun kemalas, dapat pun lagi pegawaian memberikan kesempatan. Ya. Padahal kalau Allah mau, pasal hidup benar cabut nyawanya. Haula wala quwwata illa billah. Sebab kita tidak daya upaya. Aku pasti mengganggu kita rezeki. Ya. Tahu cara berselim, tahu cara jatuh berbuat. Banyak hal-hal yang jika Allah mau tidak ada yang bisa menahan. Tapi Allah berikan kesempatan. Nah, itu yang dimaksudkan kadang saat yang pantas Allah juga memaafkan. Itulah yang dimaksud dengan hal-hal ini. Maka saya itu menurut Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bagi yang dimuliakan, takhallalu bi akhlaqillah. Maka berakhlaklah, ya, dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala yang maha. Kita akhirnya ukubati 'anil manni wal bughi. Ya. Nah, apa juga bentuk halnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan mengakhirkan hukuman. Andai kata setiap berdosa menghukum Allah Subhanahu wa taala, seketika karena kesempatan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi, ya, karena harimnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita berikan kesempatan. Contoh saja kadang Bapak Ibu yang dimuliakan saat kita tidak pantas bersyukur saja kita. Namun syukur ala nikmat, bersyukur terhadap nikmat tersebut sampai kita tahu pas memberi kita rezeki oleh Allah, ya, ada yang memberi kita kekang di sana. Dia yang memberi kita itu memberi orang karena bersyukur, boleh bersyukur, terima kasih bukan pasal iman. Tetapi bersyukur atas segala keadaan, syukur ala kulli halin, bersyukur atas segala keadaan. Ini yang tidak sudah tahu. Ya, sakit kadang repot kita kan. Ya, tidak semua kita bisa. Dan sakit harus sabar, harus tidak sabar. Ya, atau bersyukur saat diberikan musibah. Atau bersyukur saat diberikan kepastian misalnya. Saat itu apa-apa
Lalu dengan bersyukur saat diberi sugih, beri harta itu banyak. Yang bersyukur ala nikmat, lalu bersyukur ala kulli hal, bersyukur atas segala keadaan. Ya, bagaimana keadaannya itu yang tidak semua orang dapat menguasai. Nah, oleh karena itu bagi yang memuliakan Rasul jelaskan kepada kita tasawwuf di akhlak, berakhlaklah atau berperanailah, ya, atau berlakulah seperti yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sampai sini ada pertanyaan? Lanjut ya, lanjut ya. Nah, jadi yang di atas tadi perkataan tak sholat, perkataan tak bagus itu lebih tidak sedekah. Ya, itu lebih baik daripada sedekah. Ya, yang sedekah tersebut lamun tersebut atau bahkan memberi ketersinggungan terhadap orang yang beriman. Nah, sehingga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tu'tiru shadaqatikum, ya, detik sedang sedekah, ya, jangan rusak sedekah sedekah, ya, firman Allah, bil manni wal adha, ya, yaitu dengan menyebut-nyebutnya dengan mencelanya, dengan celaan. Ya. Jangan batalkan apanya dua pahalanya. Jadi ketika kita menjadikan sedekah tersebut, ya, dengan kita sebut-sebut atau bahkan menyakiti orang yang diberi, nah itulah yang dapat membatalkan pahala. Ketika pahalanya batal kan berarti tidak ada. Sama dengan ketika kita berpuasa, kemudian kita tidak bisa menghentikan diri kita dari perbuatan maksiat, maka itu dapat membatalkan itu pahala puasa. Sekalipun ya orang yang batal pahala puasa yang tersebut tidak wajib mengada puasa, ya, tetapi puasanya tidak ada artinya. Sama dengan kalau haji, ya, tetapi tidak dapat mencegah dirinya dari perbuatan maksiat di tempat ibadah, ya, dengan perkataan buruk, dengan perilaku buruk misalnya, maka itu dapat membatalkan pahalanya. Atau dengan pakaian yang haram, atau dengan rezeki yang haram, ya, apakah haji atau umroh, maka tidak ada artinya haji tersebut, tidak ada pahala, ya. Tetapi wajib kita membayarkan dalam kalau ayat qali mafaqatil ladzi yumtiku malahu ya anas. Contoh dengan yang membatalkan infaknya tersebut, ri'a anas, yang memberi sesuatu semata-mata karena riya, ya, untuk dapat dilihat. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan dengan tersebut ketika dia berinfak bukan semata-mata karena Allah, tapi semata-mata mencari muka di manusia, maka orang tersebut la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dia tidak percaya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir. Siapa dia? Wa huwal munafik. Itulah orang yang munafik, ya. Pamasaluhu, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpamakannya orang tersebut kama sali safwanin, seperti safwan, safwa qaulun, ya, safwan, ya, safwa safwa qaul alif, safwan hajar amlasa, ya, batu besar yang kecil, yang kecil. Hajarun amlasa itu adalah batu yang besar dan licin. Alaihi turabun, di atas batu ada debu, ada kerpok, ya. Fasabahu wabilun, lalu ditimpa oleh wabilun, matarun syadidun, ditimpa oleh hujan yang besar. Kemudian ada kerpok di atas batu,
Ya, datang hujan beli, kan jaga penuh. Nah itulah umpama orang yang berinfak. Ya, kalau infak tersebut disebut atau berinfak dengan ria, ya, maka hilanglah pahala yang tersebut seperti hujan yang menghilangkan kerok di atas batu. Nah itu maksud ayat ini. Kama tali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabidun. Seperti batu besar di atasnya ada kerok, lalu datang hujan besar, hilanglah debu tersebut. Ya. Fatarakahu salda ay sulban amlasa la syai'a alaihi. Maka yang tertinggal adalah licin. Ya. Tidak ada debu, tidak ada pasirnya. La yaqdiruna, ya. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu ay amilu la yajiduna lahu thawaban fil akhirati, maka dia tidak mendapatkan sedikit pun pahala di akhirat. Kama la yujad al safwani syai'un min al-ard, seperti tidak adanya debu di atas batu tersebut. Alladzi kana alaihi, yang mana debu tersebut sebelumnya ada, ya, li izhabil maqaridah, karena dapatnya hujan tersebut hilanglah. Ya. Wallahu la yahdi al-qawmal kafirin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang. Ya. Nah, awalnya ada debu tersebut. Nah, ketika kita berinfak, dapat ada pahala tersebut. Tetapi ketika infak tersebut diiringi dengan celaan, kecaman, hinaan, hilanglah pahala. Artinya seharusnya infak tersebut, ya, amal tersebut dapat menjadi pahala, ya, dapat menjadi ibadah, itu dengan ucapan yang tersebut, dengan hal yang menakdirkan tersebut, bisa menghilangkan pahala ibadah tersebut. Dalam pertanyaan. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul itu membawa risalah. Ya. Risalah yang isinya adalah dakwah. Ya, semua isinya dakwah. Baik yang berupa suhub yang diberikan kepada Nabi Ibrahim maupun yang diberikan kepada kita, kepada umat Nabi Rasul, yaitu Al-Quran. Itu semua isinya adalah tentang ajakan kebaikan, tentang perilaku kebaikan, tentang amalan kebaikan, termasuk azan. Ya, termasuk azan. Nah, azan ini adalah panggilan untuk beribadah. Ya. Kan panggilan itu bahasa Arabnya dakwah. Ya. Dakwah itu undangan, dakwah itu bisa berarti dakwah, dan kan jamaknya dai itu artinya orang yang berdakwah. Apa itu dakwah? Menyeru. Jamaknya doa. Dai doa. Nah, orang penceramah, orang yang mengajak namanya dai. Dai doa. Ya, makanya husnul doa, ya, artinya pemanggil penyeru yang baik. Ya, makanya dakwah ibadah, ya, dakwah atau mengajak atau mengundang. Makanya kita dulu di pondok ketika kita pengumuman itu ada pengumuman, ada undangan, ada dakwah ila jami'il tullab wa talibat, ya kan, fil ma'had. Jadi undangan kepada seluruh santriwan dan santriwati. Jadi dakwah untuk mengajak ke masjid
untuk beribadah atau dari bersolat untuk beribadah, itulah yang disebut dengan azan. Ya, orang yang azan yang muazzin. Ya, nah, isi daripada azan itu kan pertama itu isinya adalah dari Allah. Artinya apa? Bahwa panggilan ini adalah isinya keagungan Allah, dan panggilan ini isinya adalah seruan dari Allah. Ya, yang Allah itu adalah tentang bagaimana kita menjelaskan, menyampaikan isi dakwah ini adalah yang mengundang ini adalah bukan yang muazzin sebenarnya, tapi Allah yang mengundang. La ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu kan undangan juga bahwa yang harus kita syahadatkan, saksikan kebenarannya, keberadaannya, ya, itu adalah Allah dan Rasul. Yang mana tujuan daripada disyariatkannya azan ini adalah untuk kita mendekatkan datang setelah sekian waktu kita diberikan sempat, ya, sekian lama kita diberikan sehat, sekian lama kita diberikan dibebaskan kemana-mana. Sekarang waktunya, ya, waktunya datang untuk kita berkumpul di rumah Allah. Ya. Apa salah satu isi panggilan tersebut setelah kita mengagungkan Allah, kemudian bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, ya, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Hayya 'alas shalah. Nah, ini dari panggilan. Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Ya, mari kita salat. Hayya 'alal falah. Nah, jadi setelah salat hayya 'alal falah, ya, akan datang kemudian tersebut. Nah, jadi intinya azan tersebut berisi tentang dakwah, yang mana dakwah itu adalah sumbernya Allah dan Rasul. Jadi singkatnya azan itu memang mencakup atau berisi tentang panggilan dakwah mengajak untuk mendirikan sholat, sehingga nanti performa di sholat itu ya, maka dirikanlah yang mana sebab buruk daripada hadis tentang azan ini kan ketika semua umat atau umat lain yang lain selain Islam ini ada cara memanggilnya, ya kan, apa dulu, ya, dengan berbagai macam, ya kan. Lalu kita umat Islam bagaimana cara memanggilnya, yaitu dengan azan. Artinya kan didirikan rumah Allah di atas bumi tersebut, tujuannya kan untuk diisi, untuk dimakmurkan. Jadi kan tidak ada orang membangun rumah lalu tidak ditempati. Ya kan? Sekarang kita membangun rumah Allah ini untuk apa? Untuk ditempati. Ya kan? Wallahu. Nah, kita lanjutkan sedikit ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat selanjutnya, ya. Dan itu yang kita baca 263, kemudian 264, sekarang 265. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Ya. Wa masalu nafaqatil ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya, ibtigha'a, mengharapkan, mardatillah, ya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wa tathbitan min anfusihim, ya, dan tahqiqan lis-shawabi alaihi, ya, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kama sali jannatin, seperti jannah, ya, ay bustan, ya, jadi jannah yang dimanakan surga itu juga maknanya bustan. Apa arti bustan? Kebun, ya, seperti kebun, ya,
birabwatin ya asabaha wabilun fa'atat ukulaha bifaid, yang mana kebun ini ya itu diisi dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan yang hijau dan berbuah ya. Jadi tidak hanya tumbuhan yang tidak berbuah, tetapi diisi dengan pepohonan yang berbuah ya, macam buah-buahnya bermacam-macam ya. Lalu datanglah hujan dan menyuburkan tanah tersebut, menyuburkan tumbuhan tersebut ya. Fa'atat ukulaha bifaid, sehingga buahnya itu menjadi lebat ya. Fa'in lam yusibha wabilun faqad ya, karena sudah lebat ya pohon tersebut, sekalipun hanya ada gerimis-gerimis, tetap memberikan manfaat bagi tumbuhan tersebut ya. Wallahu bima ta'maluna basir ya, dan Allah Maha melihat apa yang kalian laksanakan. Nah, artinya apa Bapak Ibu yang dimuliakan? Dari yang pertama tadi, dari ayat 263 yang menjelaskan bahwa perkataan yang baik itu adalah yang sangat utama, yang paling afdal, melindungi daripada pemberian ya. Kemudian yang kedua, jika kita tidak bisa berkata baik, kita tahu berkata sholat ya, menjaga diri kita, melindungi diri kita dari ucapan yang tidak baik, maka perbuatan tersebut tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, perumpamaan orang-orang yang mampu berkata baik, kemudian mampu memberikan nafkah infak ya, pemberian kepada orang, itu seumpama ya, dia menanam pepohonan ya di satu bidang tanah ya, lalu datang hujan, kemudian subur tanah tersebut, banyak buahnya ya, bisa dimanfaatkan baik oleh manusia, baik oleh alam. Artinya kan kalau ada tumbuhan menghasilkan oksigen, bermanfaat bagi makhluk, tidak saja bagi manusia tapi makhluk yang lain. Contohnya apa? Misalnya arah bulan ya, dimakan daun tumbuhan tersebut, itu berarti sedekah. Atau ada burung ya, datang untuk di pohon kayu tersebut ya, dimakan daunnya, dimakan buahnya, menjadi sedekah. Atau ada orang datang ya, nyender buah tersebut, lalu kita berikan ya, menjadi sedekah. Atau ya, baik untuk paling misalnya buah-buahan tersebut, itu juga jadi sedekah. Selama ya lagu-lagu tersebut ya kan, palangan musik dan macam maka tidak menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, artinya Bapak Ibu yang dimuliakan ya, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menggambarkan kepada kita ya, bahwa harta tumbuhan yang kita tanam itu bisa menjadi infak, itu bisa menjadi sedekah ya. Sedekah kepada orang, sedekah kepada binatang, sedekah kepada alam. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma lil muslimin yagrisu gharsan aw yazra'u zar'an ya, fayakulu minhu bahimatun aw insanun ya." Jika ada seseorang menanam satu pohon ya, kemudian dimakan minggu sebagian, karena mungkin semua dimakan sama apa namanya, sama burung ini ya kan, pasti sebagian ya kan, yang dimakan, maka yang dimakan tersebut, sebagian kecil yang dimakan tersebut itu menjadi sedekah ya. Nah, kalau sudah menjadi sedekah kan menjadi pahala ya. Makanya ada Rasul yang lain mengatakan, daun marqamu bismillah ya, obatilah dengan si sakit dengan sedekah. Makanya ada jurnal
jurnal ini artinya karya ilmiah, kita tulis si ilmuwan itu yang diteliti dari segi medisnya, manfaatnya, ya. Apa sih manfaat orang-orang menanam pohon? Ya, lalu apa katanya? Orang yang menanam pohon ini akan bisa membersihkan dia, bisa menyembuhkan dia dari penyakit Alzheimer. Alzheimer itu kan penyakit apa ya? Hilang ingatan. Ya, aku bisa mengurangi stres. Ya kan, tanaman kan kita hidup di udara segar, ya kan? Ada yang kita tanam, ya kan, terus kita pikirkan bagaimana tanaman itu kita rawat dia selama besar, ya kan, dapat menikmati buahnya, dapat menikmati oksigennya. Nah, jadi dalam jurnal tersebut menanam pohon ini memberikan manfaat tersendiri lagi yang mana? Selain oksigen, dapat juga menghilangkan stres, dapat juga menghilangkan penyakit Alzheimer, ya kan, dapat juga menghilangkan ada penyakit apa namanya yang kadang sakit di kepala kita, Pak. Si sakit sedikit setelah kepala kita, vertigo. Dalam jurnal ilmiah di jurnal internasional dari antara keutamaan orang menanam tersebut dapat menghilangkan penyakit vertigo. Ya kan, ada hadisnya kan, daun batu bisa obati sakit itu dengan sedekah, ya kan? Jadi sedekah itu tidak semata-mata memberikan sesuatu kepada orang, tapi kita dengan menanam itu adalah bagian daripada sedekah. Ya, makanya kan ada riwayat yang mengatakan ande jema dengan kiamat, jema dengan kiamat di sana lagu biji lekuman ya, mudah sempat alat alat. Nah, itulah apa namanya keutamaan fadilah daripada kita menanam pohon. Jadi ketika kita tidak mampu berinfak atau bersedekah dengan harta, maka menanam. Ya, karena dengan menanam tersebut tidak saja kita bersedekah untuk manusia, tapi juga kita beramal jariah. Selama pohon tersebut hidup, maka amal kita akan terus dinikmati oleh alam ini. Apakah itu oleh tanah? Kalau ada pohonan kan jadi banjir, ya kan? Kalau ada pohonan akan menjadi rindang. Kalau ada pohonan maka setiap burung yang singgah di situ dapat pahala orang yang ini. Wallahu a'lam. Katanya. Mohon penjelasan dari dalam ayat kita sudah menyatakan mengamalkan bagaimana hubungannya kemudian bagaimana dengan Amma rabbika fahadis. kaitannya dengan ya ayat kita di surat lain surat kelima itu dari suruh pamerkan menyatakan umat itu. Nah, jadi dalam ayat Muhammad ini rabbika fahadis, dan terhadap nikmat Tuhanmu itu adalah hendaklah engkau fahadis, ceritakan, ya kan? Hendaklah ceritakan. Itu dalam salah satu. Nah, coba kita pahami tentang fahadis. Fahadis ini dari kata hadasa, ya kan? Hadasa yang musuh hadasa. Ya, yang artinya terjadi. Nah, di sini bunyinya fahadis, ya. Fahadis, ya, maka ceritakan. Nah, di sini para ulama tafsir mengatakan tajaddid. Ya. Makna lain daripada fahadis tajaddid. Ya. Maka dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka perbaharuan nikmat Allah tersebut. Dengan apa? Dengan bersyukur. Ya, dengan bersyukur. Ya, bagaimana kok bisa nikmat kita perbaharui dengan kita bersyukur? Ya. Ayat yang lain menjelaskan dari syukur itu dan ketika kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan. Artinya apa Bapak yang muliakan?
nikmat yang Allah berikan kepada kita ini dia kesimpan doang, ya kan? Tapi kita keluarkan, ya. Kita keluarkan, kita berikan orang untuk apa? Untuk memancing agar datang yang baru, ya, datang yang lain. Ya, makanya di antara hikmah orang menunaikan ibadah haji, hikmah orang ibadah umrah tersebut, ya, kan boleh biaya haji itu lebih umrah besar, ya, banyak uang yang dihabiskan. Kalau kita umrah banyak 35 juta, kalau haji 50 ya, 50 sampai 60 juta yang kita habiskan, belum yang plus ratusan juta. Apa maksudnya? Dengan kita mengeluarkan kepensi itu, kita memancing rezeki yang bisa gandakan. Kan itu mungkin mancing sebuji, ya, dapat yang besar. Karena mungkin maksudnya susah, ya. Misalnya dengan BUMN, dia untuk beli, kan aneh, ya. Kalau kita mendapat ikan besar, tentunya umpannya juga harus susah. Ya, kan? Maka dari itu kita, ya, memancing nikmat Allah Subhanahu wa taala itu dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang lebih besar, ya, dengan usaha yang lebih kuat. Nah, itu hadis ayat itu tidak ada hubungannya dengan kita riak. Jadi beda dia dengan kita ceritakan, kita sampaikan. Bahkan ada tafsir lain mengatakan kalau ceritakan itu dari kata tahaddatsa, ya, tahaddatsu tahaddatsan, ya, maka tahaddas seharusnya kalau tidak dimakan dia berarti ceritakan, ya, kan? Kalau tadi di sana bunyinya hadis, ya, dari kata haddatsa dan hadis, hadis, ya, artinya dengan kata yang kita miliki tersebut, dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut, maka kita berikan kepada orang. Nah, sehingga dengan makna apapun hadis tersebut, ya, yang intinya adalah dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut kita sampaikan kepada orang, kita berikan kepada orang lain. Jadi karena wafi amwalihim ini hakun bisa ini dalam harta kita ini ada hak orang lain, ya. Maka karena ada hak orang lain, hak hadis, ya, berikan hak orang lain dalam hal tersebut. Karena kalau tidak dikeluarkan, ibarat tubuh kita ini tidak ada pengeluarannya, ya, kotoran kita tidak bisa keluarkan menjadi sakit. Begitu juga dengan harta. Ketika harta tidak ada yang keluar, ya, maka harta tersebut tidak sehat. Ya. Entah dia akan rusak, entah dia tidak berkah, lalu sebelum maka duit alsu, misalnya yang punya harta sakit, ya kan, sakit parah dan sebagainya, maka itu artinya harta tersebut tidak ada. Maka dengan makna apapun, maka di situ artinya kita syukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut dengan kita memberikan hak-hak tersebut kepada Allah. Oke. Nah, sama seperti di surat Ikhlas, sering kita dengar di bulan puasa di akhir itu akhir itu terbaca Allah mengatakan disambung alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Nah, kalau kita
kita tidak taruhkan menurut wilayah Islam, tidak berubah. Ya. Nah, jadi yang pertama, menanam pohon di kebun atau di jalan, tentunya di tempat yang dibolehkan ya. Ketika tidak mengganggu orang berlalu-lalang lewat di situ dan mendatangkan manfaat, misalnya keteduhan, maka itu harus menanam di jalan atau menanam di kebun. Tapi abdulnya itu adalah di kebun. Artinya dengan di kebun akan lebih banyak, misalnya itu manfaatnya lebih luas. Kalau di jalan kan kita menanam pepohonan yang menjadi rindang, ya kan, membuat rindang biasanya. Tapi jarang kita lihat orang misalnya nanam mangga di jalan, kan buat orang jatuh, kalau itu pohonnya jatuh. Nah, maka menanam di manapun ketika mendapatkan manfaat itu adalah mulia. Kemudian yang kedua terkait wiqayah, bisa dalam khairul wasiyah atau wallahu ahad billah. Wiqayah itu adalah menjaga, wiqayah kan artinya menjaga agar tidak terputus bacaannya, ya, dan itu tidak mengurangi makna. Kenapa? Karena katanya masih terjaga dengan baik. Ya, misalnya qul huwallahu ahad, Allahu samad. Ya. Nah, ketika kita tidak baca dulunya, maka dibaca hamzah. Ya kan? Qul huwallahu ahad, ya kan? Allahu as-samad. Ketika kita bukan nun, qul huwallahu ahad billah. Terkait khairul wasiyah, ya. Kalau kita wakaf khairul, nah terus kita baca ibtidah mulai al-wasiyah, maka dibaca hamzah ya. Jadi nun wiqayah itu fungsinya adalah untuk menjaga harokat agar tidak terputus. Maka kalau kita ingin memutuskan, maka jadi hadiah. Kalau kita tidak mengulangi, agar tidak mengulangi. Oke, baik. Mudah-mudahan apa yang sampaikan tadi ada manfaatnya untuk diri kita sendiri dan kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kepahaman, memberikan kita keberkahan, dan mudah-mudahan menjadikan kita menjadi hamba yang patut bersyukur dalam segala nikmat dan dalam segala kondisi dan keadaan. Mari bersama-sama yang bisa kita sampaikan bermanfaat atas segala kekurangan yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.